wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pagi kali ini kita waktunya ngopi dulu ya. Kita ngopi. Apa itu ngopi? Ada yang tahu ngopi? Ngobrol perkara iman, ngobrol perkara Islam, ngobrol perkara ilmu. Jadi kita mau ngopi nih. Jadi kita ngobrol aja ya. Kita ngobrol perkara-perkara pembelajaran yang kali ini, pembelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Nah, kerennya nih kita belajar seputar agama. Ini kita itu nggak cuman berpikir, kita nggak cuman mencari ilmu yang seputar ada di dunia saja. Namun ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu yang mungkin kita nggak bisa lihat, ilmu-ilmu yang kadang kita cuman bisa, enggak iya ya, ada apa enggak ya, kita nggak bisa merasakan. Nah, kita akan belajar di situ. Coba Pak Aris tanya nih. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang keberapa, ada yang tahu? Keberapa sekarang? Terakhir kemarin kita kan tentang bab ilmu ya, ilmu pengetahuan, ya kan? Iya. Nah, sekarang kita bab yang ke-7 tentang apa? ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini pintar sekali Mas Dimas Praditya. Nah, itu kita akan belajar tentang seputar malaikat. Nah, malaikat nih, pernah kalian melihat malaikat? Enggak ya, tapi kalau melihat manusia berhati malaikat, mungkin kalian bisa lihat tuh di depan layar kalian pakai baju hijau, ada pleretnya kuning, siapa itu? Oh, Pak Aris, kepedean banget ya. Nah, mungkin kita belum pernah melihat malaikat ya, kecuali orang-orang tertentu kayak mungkin para nabi, para rasul. Nah, mereka diberikan bahkan mereka bersahabat sama malaikat, ya kan? Siapa nih? Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, nah itu best friend-nya itu bukan cuman Abu Bakar, bukan cuman manusia, tapi malaikat juga. Siapa? Malaikat Jibril. Coba kalian best friend-nya apa? Paling sesama bocah kayak kalian ya, sama-sama bocil, sama-sama bucin, sama-sama ya manusia. Bahkan mungkin best friend kalian bukan manusia, tapi kita punya best friend hewan, mungkin kucing di rumah, siput kayak Gary, kemudian apalagi ya kan, mungkin kita best friend-nya paling seputar manusia, sama hewan. Namun tuh kalau Rasul para nabi itu best friend-nya itu para malaikat. Bahkan ada juga nih yang punya best friend itu para jin, contohnya Nabi Sulaiman. Nah, ternyata nih kalau kita bahas masalah agama, itu kerennya kita itu nggak cuma bahas yang kita itu bisa melihat sama merasakan saja, tapi kita akan bahas ilmu-ilmu hal-hal yang mungkin kita itu nggak tahu, tapi ternyata itu ada. Kita cuman belum pernah lihat, tapi oh ternyata itu ada. Contohnya apa? Malaikat. Nah, kalian percaya nggak adanya malaikat? Percaya ya, padahal kalian pernah lihat malaikat? Belum ya? Cuman pernah melihat manusia berwajah malaikat yang ada di layar kalian. Nah, mungkin kita belum pernah melihat malaikat, namun kita harus percaya bahwa malaikat itu ada. Ya. Bahkan nih, teman-teman semua, malaikat itu diciptakan sebelum Allah itu menciptakan manusia. Dia percaya nggak? Iya kan? Jadi malaikat itu diciptakan dulu, kemudian jin diciptakan, kemudian baru manusia yang pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Makanya malaikat itu diciptakan terlebih dahulu, baru manusia. Nah, malaikat itu diciptakan dari apa? Ada yang tahu? Cahaya. Ahsan. Toyib, pinter banget kalian. Tercipta dari cahaya malaikat itu. Nah, di sini malaikat itu bahkan ya, kalau kalian tahu jumlahnya itu lebih banyak daripada manusia. Besarnya itu kadang lebih besar daripada manusia. Cantiknya, gantengnya, indahnya itu bisa lebih indah dari manusia, tapi ternyata mengerikannya itu lebih kadang mengerikan daripada jin maupun setan. Jadi malaikat itu berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda wajahnya, berbeda-beda besarnya. Ada yang besar banget gitu. Nah, ini bahwa malaikat, kita harus tahu nih, malaikat itu ternyata banyak sekali. Nah, dan ada tipe-tipenya, tapi yang kita wajib tahu itu cuma 10 ya, 10 malaikat 10 kita harus tahu. Kan ada lagunya dulu,
di zaman kalian TPQ, di zaman kalian TK itu kan ada. Nah, ternyata banyak banget. Coba bayangkan, satu manusia itu didampingi dengan berapa malaikat? Ada yang tahu? Nah, berapa? Ada yang tahu? 2, ya kan? Ada Pak Rotib nih, Pak Rotib di sebelah kanan kita yang nulis kalau misalkan kita melakukan amal baik, amal solih, Pak Rotib nih yang nulis. Ini si Mbak Sofi Nur Azizah tadi habis bantuin ibunya masak, ditulis sama malaikat Rotib. Nah, kemudian yang sebelah kiri ada malaikat Atid. Nah, kalau misalkan kita melakukan kesalahan, misalkan Mbak Nits ya Nahla itu tadi misalkan lagi Zoom, malah TikTok kan, malah main HP sendiri. Nah, nanti malaikat Atid nih yang mencatat, ini Mbak Nahla, dia lagi diajari pelajaran, dia main TikTok. Nah, nanti malaikat Atid yang nulis. Nah, berarti dari anak kelas 7 saja yang ikut Zoom ada 100 anak, berarti kalian ada 200 malaikat yang mendampingi. Tambah Pak Aris berarti ada 204 malaikat. Berarti banyak banget malaikat. Bahkan kalau kita melihat malaikat, bisa jadi seluruh tempat itu ada malaikat semua. Nah, jadi malaikat itu ternyata banyak banget, lebih banyak dari manusia. Bahkan nih, malaikat ada yang menjaga gunung. Gunung aja yang ada yang menjaga, ada malaikat yang penjaga gunung. Ada manusia penjaga gunung. Nah, dulu Mbah Marijan ya. Nah, sekarang nggak ada kan. Malaikat ada yang menjaga gunung. Setiap gunung dijaga oleh para malaikat. Yang gedenya itu lebih besar daripada gunung. Nah, kalau kalian coba bayangkan kalau kalian bikin marah Allah, nah Allah tinggal ngutus ini, Mbak Mas Ahmad Andika Dwi Sapitra bikin saya marah nih, kata Allah. Nah itu Pak Malaikat itu dia dilempar gunung aja gimana aja kalau kita bikin marah Allah, kemudian Allah ngutus prajuritnya malaikat itu si Garuda Johar itu di balang gunung. Nah itu misalkan gimana, mengerikan sekali ya. Makanya jangan sekali-kali tuh kalian bikin marah sama Allah. Nah ini Ali bin Abi Thalib apa Umar bin Khattab ya, Pak Aris lupa itu, bilang gini, kalian para manusia, kalian para kaum muslimin, kalian tahu nggak kalau gimana bikin Allah itu senang? Kalian bisa tahu nggak gimana kalau kalian bisa bikin Allah tersenyum? Ada yang tahu bagaimana caranya? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Bikin ibumu tersenyum, maka Allah itu sedang tersenyum sama kalian. Kata Umar bin Khattab apa Ali bin Abi Thalib, Pak Aris lupa. Nah, bikin ayahmu seneng, maka waktu ayahmu seneng tuh Allah sedang senang sama kalian. Tapi kalau kalian bikin ibu kalian marah, bikin ibu kalian sedih, bikin bapak kalian itu marah, bikin sedih, maka Allah itu juga marah sama kalian. Nah, coba bayangkan kalau bapak kalian sampai marah ngelempar sapu, Allah ngelempar apa? Ngelempar pohon mungkin ya. Kalau ibu kalian sampai marah lempar gayung sama air, Pak, ada ember ada airnya, mungkin yang Allah lempar bukan ember, tapi yang dilempar itu air yang ada di bumi. Tsunami jadinya ya kan. Nah makanya jangan sekali-kali nih kalian bikin marah orang tua. Nah ini kita masuk ke dalam malaikat ya. Buka buku kalian, kalau enggak kalian lihat layar aja, fokus di layar karena ada materinya di situ. Nih kita akan belajar tentang malaikat. Malaikat itu macam-macam, setiap malaikat itu juga punya prajurit. Jadi kita belajar ada malaikat 10 yang wajib kita ketahui. Coba sebutkan apa aja malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israil, Angkir, Rafid, Atid, Malik, Ridwan. Nah, berarti kalau teman kalian ada yang kalian itu ada yang namanya salah satu di situ, nah maka kalian itu namanya diambil oleh dengan nama malaikat ya. Minta aja jangan malaikat munkar, kalian jangan mau dinamai mungkar ya. Masa kalian dinamai malaikat mungkar? Malaikat mungkar yang ngapain itu? Yang penjaga kubur ya. Mau kalian arti nama kalian dijadikan penjaga kubur, nggak mau ya. Nah, kalau ada nama kalian namanya Ridwan, itu berarti diambil dari malaikat Ridwan. Nah, ini. Kita akan belajar tentang malaikat. Nah, malaikat banyak banget. Sama halnya dengan manusia nih, malaikat juga termasuk makhluknya Allah. Makhluk ya. Semua itu makhluk. Bahkan bumi itu juga makhluknya Allah. Gunung aja makhluknya Allah. Bahkan batu aja makhluknya Allah. Ya kan kalau Allah minta batu berlari, batu itu bisa berlari. Kemarin pas pertemuan dengan Pak Aris kan diceritain kan Nabi Musa itu
kejar-kejaran sama batu gara-gara batunya itu nyolong bajunya Nabi Musa ya kan. Batu aja bisa berlari kalau Allah itu berkehendak. Nah, meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kalian tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita itu harus percaya akan keberadaannya karena Allah itu menjelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19 yang bunyinya walahu man fis samawati wal ard. Dia dan milik Allah siapa yang ada di langit dan di bumi. Jadi yang ada di langit dan yang ada di bumi termasuk kalian, bapak kalian, ibu kalian, baju kalian, rambut kalian, semua yang kalian miliki itu miliknya Allah semua. Jadi yang kalian misalkan punya barang, punya motor, punya HP, kalian nggak bisa mengatakan, nah ini punya saya, enggak, itu punya Allah sejatinya. Cuman dititipkan kepada kita. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya, yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Jadi malaikat itu tidak pernah capek, tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa sampai untuk menyembah Allah kayak kita lah, mau sholat aja, sholat tarawih 23 rakaat, 11 rakaat, kita mau sholat sunnah duha misalkan 4 rakaat, kita merasa letih, capek, kita baca Al-Quran 1 menit aja udah capek. Malaikat ini bahkan ada yang diciptakan dari awal sampai akhir nanti hari kiamat, yaitu tugasnya cuma duduk aja. Bayangkan kalau kalian ada yang tugasnya duduk terus sujud terus, capek apa enggak? Ya pegel-pegel kita ya mungkinnya. Nah, ini malaikat ada yang di situ. Ada yang malaikat itu tugasnya jagain bumi ya, kayak ada bola di depan dia, kemudian dijaga terus. Nah, itu malaikat tugasnya kayak gitu doang. Kalau kita mungkin gabut banget ya, kita main HP terus aja bosan, apalagi kita mau melakukan aktivitas yang sama terus. Nah, malaikat itu tugasnya sama terus. Malaikat Jibril yang membagikan wahyu, malaikat Mikael membagi rezeki, itu bagi udah tugasnya cuma itu doang malaikat. Kita sama kayak kita manusia, maka manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat karena di situ tugasnya manusia itu banyak banget. Tugasnya belajar, tugasnya ibadah, tugasnya harus nyenengin orang tua, harus bantu manusia yang lain. Kalau malaikat enggak ada yang bantuin malaikat Jibril membagikan wahyu, enggak ada karena itu tugasnya malaikat doang. Nah, di iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ataupun nur ilahi, jadi cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa kita bayangin ya cahayanya seperti lampu, seperti matahari, seperti bulan, nggak seperti itu. Cahayanya masih dirahasiakan. Nah, malaikat diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai macam urusan. Jadi prajuritnya Allah. Kalau malaikat itu prajuritnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau misalkan ini malaikat Ridwan, kamu tugasnya jaga surga ya. Malaikat Ridwan, oh siap ya Allah, saya akan menjaga surga terus. Maka kalau malaikat Ridwan nggak ada yang istilahnya malaikat Ridwan. Ya Allah, saya tak izin mau lihat neraka dulu ya, saya tak izin mau lihat bumi dulu ya, enggak. Udah di surga terus. Karena sifat-sifat malaikat ini, nah ini yang pertama, selalu patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Nih kalau manusia yang selalu patuh sama Allah, nggak pernah maksiat, maka dia dijuluki manusia yang berhati malaikat gitu. Ada yang manusia berjiwa malaikat, manusia berperilaku malaikat, apa kenapa? Karena dia itu nggak pernah namanya membangkang sama Allah, maksiat sama Allah, itu nggak pernah. Dari situ malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang nih Jibril datang kepada Nabi Muhammad menyamar sebagai sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Nah ini Jibril itu kadang-kadang saat nemui Rasul itu wujudnya berbeda-beda. Pernah kan Rasulullah itu waktu didatangi malaikat Jibril pertama kali dengan wujud asli. Nah jadi mukanya malaikat Jibril saja udah memenuhi langit. Bayangkan betapa besarnya malaikat Jibril. Mukanya Jibril saja sudah memenuhi langit. Bayangkan kalau ditemui langsung sama malaikat Jibril, bahkan besarnya malaikat Jibril ini bisa lebih besar daripada bumi. Wah keren banget nih malaikat. Malaikat tidak makan dan tidak minum, nggak kayak kita dikit-dikit ngelih, dikit-dikit lapar, dikit-dikit haus, dikit-dikit pingin ngemil ya. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin, jadi nggak ada cowok, nggak ada cewek, makanya nggak ada nih malaikat Ridwan tertarik malaikat siapa, karena malaikat itu satu jenis, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, nggak ada kayak manusia. Malaikat tidak pernah capek dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Nah ini, malaikat itu kalau kita sedang belajar agama, kita sedang berzikir di masjid, kita sedang ngapain lah pokoknya kita sedang beribadah. Nah ini malaikat itu mengelilingi kita. Bahkan katanya itu saat kita itu sedang bermajelis ilmu di masjid, kalian datang ke taklim, kalian datang ke TPQ, kalian datang kemanapun, kalian ngopi, ngobrol perkara ilmu, ngobrol perkara iman, itu malaikat itu sedang mengelilingi kita. Bahkan sayap-sayapnya malaikat itu sedang dikepakkan kepada kita semua. Bayangkan, keren banget ya sayap malaikat. Kita lihat film-film aja yang manusia punya malaikat itu kan, manusia punya sayap itu kayak di X-Men itu kan keren banget ya. Wah, manusia punya sayap. Bayangkan kalau kita punya sayap, mungkin kita ke sekolah nggak perlu naik motor ya. Nah, itu malaikat punya sayap, keren banget. Bahkan nih, nanti Nabi Isa waktu turun ke bumi, habis dari langit itu, Nabi Isa kan sekarang lagi di langit tuh. Nanti turun lagi ke bumi untuk ngalahin Dajjal. Nah itu dari langit ke bumi itu di Nabi Isa itu bersinggah di bahunya malaikat, karena Nabi Isa kan nggak bisa terbang. Nanti kalau turun dari langit ke bumi ya jatuh Nabi Isa. Akhirnya dia bersinggah di punggungnya malaikat. Keren banget rambutnya Nabi Isa nanti panjang. Wah, bodyguardnya malaikat. Coba bodyguard kita apa ya? Nih, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah nih. Jadi kalau kita sedang sholat berjamaah, kita sedang duduk menunggu sholat dari adzan sampai iqomah. Nah ini kalian sering-sering mohon sama Allah, berdoa sama Allah, nanti malaikat yang mengamininya. Yang cowok, ya Allah, mbok saya gede, nanti dewasanya menjadi ganteng, glowing gitu. Nanti malaikat yang mengaminkan, ya ini moga saja Dimas Praditya gedenya ganteng, amin gitu kan. Kalau apalagi malaikat gak pernah namanya itu membanggang sama Allah, doanya malaikat itu mesti terijabahkan, mesti dikabulkan. Makanya nih kalau kalian mau doa sama Allah, kalian cari waktu-waktu terbaik, waktu-waktu mustajab di mana malaikat itu sedang ada di bumi. Nah, kapan aja tuh waktunya? Saat nunggu waktu sholat dari dari azan sampai iqomah itu malaikat ada di situ. Kalian minta yang sebanyak-banyaknya. Misalkan yang laki-laki di Mas Praditya, ya Allah saya itu pingin kayak Pak Aris gitu. Nanti malaikat amin. Ya Allah saya jangan kayak Pak Aris gitu. Nanti amin. Jadi apapun yang kalian minta nanti diaminkan oleh malaikat. Misalkan yang perempuan, ya Allah nanti saya pengen punya punya suami gantengnya kayak Mas Anggun, Pak Anggun, misalkan gantengnya kayak Pak Ari lah. Malaikat lagi jalan-jalan di situ, wah amin, ya Allah itu supaya si fulanah misalkan si dia dikasihkan suami yang terbaik. Nah malaikat kalau lewat, malaikat mendoakan langsung dijabahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Enak banget kan? Nih, setelah mengetahui sifat-sifatnya, kita mengaji perbedaan malaikat, jin, dan manusia seperti tercantum dalam tabel berikut. Nah, kalian baca di sini. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya ya, cahaya. Jadi kalau kalian pingin kayak malaikat ya kalian hatinya itu seperti cahaya ya, menerangi bumi. Kalian hidupnya menerangi sesama teman kalian, membuat senang. Kalian senang nggak kalau misalkan lihat lampu yang kelap-kelip, lihat matahari, lihat bulan, kan seneng banget kan? Wah, karena ada matahari kita nggak kegelapan, karena ada bulan, ada lampu kita nggak kegelapan. Nah, kita seperti itu. Jadi jadikan diri kita itu seperti cahaya. Saat ada seorang lihat kita itu seneng, walaupun mungkin muka kita hitam, kayak Pak Aris nih mukanya hitam, tapi kalau orang lihat Pak Aris, wah, dia yang bersinar-sinar mungkin. Nah, jin diciptakan dari api. Jangan kita sama kayak jin. Kalau api itu didekati, kita sakit ya kan, panas. Nah, jadi jangan sampai kita seperti jin, ya kan. Ada yang dekat sama kita, dia tersakiti. Ya, dia cowok-cowok jahat, cewek-cewek jahat, jangan kayak jin kalian. Kalau ada yang deketin kalian, malah mereka sakit, mereka nggak suka. Nah, seperti itu. Kemudian manusia diciptakan dari tanah. Diciptakan dari tanah. Kenapa dari tanah? Nah, karena nih manusia itu bisa memadamkan api, ya kan? Manusia itu bisa memadamkan api. Jadi manusia itu bisa lebih tinggi kedudukannya daripada jin. Jadi kalian jangan takut misalkan kalau ada jin yang sedang gangguin kalian, misalkan wah itu di situ di pojokan ada pocong, wah
Jangan takut, kalian itu dari tanah, dia dari api. Api itu di lemparin tanah maka akan mati ya. Jadi kita jangan takut kalau sama jin, karena kita itu lebih baik dari penciptaannya. Kemudian malaikat makhluk yang gaib. Jadi malaikat itu tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Kayak perasaan Faris sama kalian kan gaib tapi bisa dirasakan. Nah, kemudian jin. Jin juga makhluk yang gaib ya. Nah, kalian nggak malah melihat jin, tapi kadang kalau kalian malam-malam di kuburan, wah kok gemetaran, bulu kuduknya berdiri, wah jangan-jangan ada jin di situ. Kemudian kalau manusia makhluk yang terlihat, yang mata, yang kasat mata bisa dirasakan. Kalian bisa lihat indahnya Pak Aris, kalian bisa lihat indahnya teman kalian, nah, bahkan kalian bisa lihat merasakan kasarnya kulit kalian. Nah di situ. Kemudian malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Nah ini kalau malaikat itu nggak pernah namanya capek ya Allah, gabut ya Allah dan sebagainya. Malaikat itu selalu taat sama Allah, nggak pernah bosan untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jin ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah. Manusia juga iya, ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Makanya kalau ada manusia yang patuh sama Allah berarti dia seperti malaikat. Tapi kalau ada manusia yang durhaka sama Allah berarti dia seperti jin, kayak jin ifrit itu. Kemudian malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin makan dan minum. Nah, berarti jin juga makan dan minum. Nah, makannya jin itu apa? Makan dari sesuatu yang membuat kita itu tidak mendapatkan keberkahannya. Contoh kalian makan nggak baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti jin yang makan keberkahan dari makanan kalian. Kalian makan tapi nggak ada keberkahannya, nggak ada efek baiknya di tubuh kalian. Nah, makanya kalau kalian makan baca Bismillah. Kalau lupa, kemudian di tengah-tengah itu baru ingat belum baca Bismillah. Nah, kita baca Bismillah lah, jin langsung muntah. Nah, terus kalau kita misalkan makan pedes-pedes ya, paling pedes banget itu makan pedes-pedes, wajibnya ikut makan yang pedes. Kemudian kita minumnya baca Bismillah. Jinnya kepedesan dia nggak bisa minum karena minumannya kita Bismillah, tapi nggak seperti itu. Dan manusia itu makan dan minum kayak jin. Nah, kemudian malaikat pikirannya jernih dan lurus. Itu cuman untuk ibadah kepada Allah. Pikirannya jin itu berubah-ubah, kayak manusia berubah-ubah. Kadang baik hati, kadang enggak. Kalau sama yang teman-teman yang best friend, kalian baik, tapi kalau teman-teman yang enggak dekat sama kalian enggak begitu baik. Nah, enggak boleh seperti itu. Tidak mempunyai nafsu kalau malaikat. Kalau jin mempunyai nafsu, manusia juga mempunyai nafsu. Hati-hati nih, jin itu mempunyai nafsu. Bahkan jin itu ada beberapa jin yang suka dengan manusia. Nah, jadi kalau kalian perempuan ini, makanya nih, jin itu kalau jin laki-laki itu paling banyak itu ada di kamar. Makanya kalau perempuan sedang ngaca tuh, ya lupa diri. Nah, di situ ada bisikan-bisikannya jin. Nah, di kamar itu. Makanya kalau perempuan masuk kamar, baca basmalah, di situ banyak jin laki-lakinya. Kalau kalian tidur nggak baca basmalah, nggak baca doa, hati-hati, jangan-jangan kalian tidurnya dikelonin sama jin, dipeluk sama jin. Baru tak bangun-bangun, wah ada apa itu putih-putih di pinggir. Nah, hati-hati. Makanya kalau kalian mau tidur, baca basmalah. Karena ada jin di dalam kamar kalian. Kemudian manusia juga mempunyai nafsu, sama kayak jin. Nah, apalagi ya, Paris lupa mau cerita. Nah, jadi jin juga itu kayak malaikat. Malaikat ada yang menemani kita dari kita lahir sampai kita meninggal. Dua, ada Pak Atid, ada Pak Rokib ya, Rokib sama Atid. Rokib ada di sebelah kanan, Atid ada di sebelah kiri. Dan ada satu jin yang selalu menemani kita dari kita kecil, bayi sampai kita meninggal nanti, namanya jin korin. Setiap manusia juga ada jin korinnya. Makanya jin sama malaikat itu lebih banyak daripada manusia. Ayo hati-hati. Kalian kemana-mana ada jinnya loh yang menemani kalian. Kalau jinnya baik, enak. Tapi kalau jin korin kita itu nyebelin, wah hati-hati kalian. Nih, kemudian dari Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat yang pasti. Saking banyaknya. Itu diistilahkan dengan bilangan 7.
ada 70.000 malaikat. Tapi lebih banyak lagi. Namun ada penjelasan melalui hadis itu sekitar ada 70.000 malaikat. Berarti banyak banget ya 70.000 malaikat ya. Nah, dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Namun pada bagian ini kita hanya akan mempelajari 10 malaikat saja, 10 jenis malaikat. Padahal ada banyak. Pak siapa ya? Pak yang menjaga neraka itu siapa ya? Malik. Ya, dia juga punya namanya malaikat yang Pak Malik ini bosnya yang ada di neraka, tapi yang tugasnya menyiksa itu ada namanya malaikat Zabaniyah. Jadi malaikat itu banyak banget, ada malaikat Zabaniyah, malaikat yang lain itu ada nama-nama. Nah, yang wajib kita ketahui itu ada 10, minimal 10 yang kita tahu. Ada Jibril yang menyampaikan wahyu, menyampaikan wahyu ini Jibril. Yang memberikan kabar-kabar baik, kabar-kabar indah untuk para manusia itu namanya Jibril. Kemudian ada malaikat Mikail yang tugasnya itu mensejahterakan makhluk, yang tugasnya itu membagi-bagi rizki, mengatur awan supaya hujan turun, supaya hujannya banyak deras. Misalkan panas-panas setahun nggak turun hujan, nah ini tugasnya Pak Mikail nih yang ngasih hujan, melepaskan angin. Bayangkan kalau kita hidup nggak ada angin, kita mau gimana? Nggak bisa hidup ya. Dan membagi-bagi rizki. Dan ini Pak malaikat Mikail nih, dia itu kadang turun ke langit bumi. Kapan tuh turunnya? Itu waktu pada subuh. Nah, Pak malaikat Mikail itu turun ke bumi ngecekin mana yang pada pagi harinya itu mereka bersedekah, mereka yang membahagiakan saudaranya, menjenguk orang sakit, ngasih uang ke infak, masjid dan sebagainya. Kalau ada yang bersedekah, maka malaikat Mikail akan memberikan rezeki yang lebih banyak. Tapi kalau nggak misalkan kita paginya nggak sedekah, nah malaikat Mikail ini mendoakan, ya Allah supaya si fulan ini, si dia ini rezekinya sempit, rezekinya sedikit. Makanya kalau di pagi hari kita itu bersedekah meskipun cuma senyuman. Nah, kan senyum juga termasuk sedekah. Pagi hari kalian jangan ngomel-ngomel kalau dibangunin orang tua, kalian langsung tersenyum seneng. Nah itu karena itu senyum adalah sedekah. Ada malaikat Israfil yang tugasnya meniup trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga hari kebangkitan di padang mahsyar. Nah ini besok Pak Ari ceritain tentang malaikat Israfil. Nah untuk nih tanggal 1 Januari 2021 malaikat Israfil nggak ikut meniup trompet ya. Kalau ikut meniup trompet sudah hancur bumi ini. Kemudian malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Jadi jin itu mereka juga mati, iblis juga mereka mati, setan juga mereka mati, bahkan malaikat pun mereka juga mati semua. Namun kalau malaikat itu meninggalnya nanti di hari akhir semua, nggak kayak manusia, ada yang sekarang, ada yang besok, ada yang besoknya, ada yang besoknya lagi. Kalau malaikat nanti setelah hari akhir semua. Nah, Israel. Nah, hati-hati kalau kalian didatangi malaikat Israel ya, tanda-tandanya kalian mau diambil nyawanya. Minta sama Allah, ya Allah, supaya malaikat Israel itu datang pada waktunya, pada tepat waktunya saat kita sudah banyak amal ibadahnya, kita sudah banyak amal solehnya. Kemudian malaikat mungkar. Malaikat mungkar itu yang menanyai orang yang meninggal di alam kubur. Nakir juga. Jadi Pak malaikat mungkar dan nakir ini bareng nanyain kita, "Marrobuka, siapa Tuhanmu?" Allah. Nah, buktinya apa? Enggak cuma kita jawab dong, Allah. Enggak, dibuktikan dengan apa? Dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanya, "Rasuluka, siapa rasulmu?" Rasulullah Muhammad. Nah, buktinya apa? Kamu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah apa enggak? Rasulullah memerintahkan ini kamu lakukan apa enggak? Rasulullah melarang ini kalian lakukan enggak? Nanti dimintai pertanggungjawaban. Ditanya lagi, man kita buka, apa kitabmu? Apa kitab Al-Quran? Kemudian ditanya lagi, kamu baca Al-Quran apa enggak? Kamu memahami isi Al-Quran apa enggak? Kalau enggak berarti kamu itu pendusta, omong doang, lakuin kagak ya. Nah, jadi harus ada buktinya saat kita kita mengucapkan sesuatu supaya kita tidak dicap oleh sebagai pendusta.
Kemudian nah kita selesaikan dari malaikat Malik ya. Malaikat Raqib yang selalu bersama kita, yang nggak pernah ninggalin kita, yang dia mencatat amal baik kita. Jadi kita itu nggak pernah sendirian kok. Jadi kalau kalian yang merasa hidup kalian kok sendiri aja, itu kalian nggak sendiri. Ada malaikat Raqib dan Atid, ada jin juga yang menemani kalian. Ini malaikat Raqib yang mencatat amal baik. Kalau Atid yang mencatat amal buruk. Kemudian yang ke-9 ada malaikat Ridwan. Malaikat yang paling indah, malaikat yang paling ya indah. Karena nggak ganteng, nggak cantik ya. Kalau malaikat kan nggak ada jenis kelaminnya. Malaikat yang paling indah, paling rupawan. Wah, ini paling keren banget. Yang tugasnya menjaga surga. Kemudian ada malaikat Malik. Nah, ini malaikat Malik juga disebut malaikat Zabaniyah. Ada yang mengatakan bahwa malaikat Malik itu punya prajurit yang namanya malaikat Zabaniyah. Di dalam Quran surah apa ya Pak Aris lupa ya, Quran surah Al-Zalzalah apa Al-Humazah itu ada malaikat Zabaniyah yang tugasnya itu menyiksa orang-orang yang ada di neraka. Kalau kalian nanti jadi orang jahat, siap-siap aja berjumpa dengan malaikat Malik. Kalian dipecut, kalian disiksa, dilempar batu, kalian di apapun, nah ini siap-siap dengan malaikat Malik yang bentuknya itu mengerikan sekali. Kalau kalian membayangkan sesuatu yang mengerikan, nah ini malaikat Malik lebih mengerikan daripada itu. Oke, itu dulu dari Pak Aris ya. Nah, kalau cerita tentang malaikat, cerita tentang nabi, cerita tentang rasul, cerita tentang surga neraka itu keren banget. Apalagi kalau kita cerita tentang penghuni-penghuni surga, ada Qurrata Ayun yang matanya itu indah, ada bidadari, ada bidadara. Jadi tenang aja. Kalian kalau nanti masuk dalam surga luar biasa, nggak ada kenikmatan yang menandinginya. Oke, itu dulu. Nah, tugasnya yang kemarin karena ada problem di satu soal itu yang nggak ada isinya, maka itu bonus buat kalian, nanti plus bonus buat kalian. Nah, nanti nggak tahu nanti ataupun besok Pak Aris kirimkan soal lagi ya, nggak banyak-banyak, cuma sedikit, nggak susah-susah, gampang-gampang banget, yang penting kalian kerjakan. Oke, itu dulu dari Pak Aris. Semoga kalian menjadi lebih baik, kalian menjadi lebih sehat lagi, ibadah kalian semakin lebih banyak, amal soleh kalian semakin banyak, kecintaan kalian kepada orang tua kalian, berbakti sama orang tua kalian lebih baik lagi, supaya apa? Yang sibuk ngurusin kehidupan kita itu malaikat Raqib tiap hari nulis terus, bayangkan. Kalau kita baik, malaikat Raqib tugasnya banyak banget nulis sampai capek. Tapi malaikat Atid cuman duduk doang lihatin kita, kan kita nggak melakukan keburukan. Oke, itu dulu. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.